Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, di kesempatan ini aku Anggi akan meresensi sebuah novel terjemahan karya Sumino Yoru yang berjudul Kimi no Suisou wo Tabetai atau biasa dikenal dengan I Want to Eat Your Pancreas. Novel ini sudah terbit di Jepang pada tahun 2015 dan diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh penerbit Haru pada tahun 2017. Meskipun ini sudah cukup lama, tapi di samping ceritanya yang menarik, menurutku belum banyak yang tahu soal novel ini. Di Jepang sendiri, novel ini sudah diadaptasikan ke bentuk live action, dan yang paling terbaru adalah movie animenya. Bagi teman-teman penikmat drama atau film Jepang, mungkin sudah ada yang pernah mendengar judul ini, atau bahkan sudah menonton adaptasinya. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan udah lebih dulu lihat live action atau animenya, coba deh untuk membaca versi novel aslinya. Karena aku sendiri pun bermula dari melihat live actionnya, baru kemudian tertarik membaca novelnya. Kenapa kok aku tertarik membaca novelnya? Karena satu alasannya adalah ada beberapa karakterisasi para tokoh yang lebih bisa aku pahami lewat versi novelnya. Dan kalian para penikmat novel pasti sudah tahu betapa seringnya cerita asli itu berbeda dengan ketika cerita itu diangkat ke film. Ada banyak hal menarik dalam cerita yang tidak masuk di naskah filmnya. Dari situlah aku penasaran dengan versi asli cerita Kimi no Suisou wo Tabetai ini. Lalu pertanyaannya, apakah itu worth it? Menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca novelnya daripada melihat filmnya? So, jawabannya adalah it's all worth it. Oke, jadi buat teman-teman yang sama sekali belum tahu cerita dari novel ini tuh tentang apa, mungkin dari judulnya kalian akan menerka atau bertanya-tanya, apakah novel ini adalah novel thriller yang ada unsur kanibalismenya? Ya, karena ini juga yang pertama kali terbesit di otakku ketika membaca judul filmnya. Padahal novel ini jauh dari genre thriller, apalagi sampai ke kanibalismenya. Malahan menurutku sebagai pembaca, novel ini lebih ke genre school romance, atau friendship sih lebih tepatnya. Karena kalau mau dibilang romance pun, gak ada cerita tentang romantismenya. Tapi kita tetap bisa dibuat baper dengan interaksi kedua tokoh utama di dalam novel ini. Nah, secara garis besar, novel ini menceritakan pertemuan yang melahirkan sebuah persahabatan antara dua tokoh yang karakter dan kehidupannya saling berkebalikan. Salah satu tokoh utama yang bernama Sakura Yamauchi dikisahkan mengidap penyakit kronis di pankreasnya, sehingga harapan hidupnya tidak lagi panjang. Dia merahasiakan penyakit ini dari orang lain selain keluarganya, termasuk sahabatnya sendiri. Sampai suatu ketika, secara tidak terduga, rahasianya ini diketahui oleh orang lain yang tidak sengaja membaca bukunya yang berjudul Cerita Teman Si Sakit. Buku ini bisa dibilang adalah semacam buku diary-nya semenjak Sakura divonis menderita penyakit pankreas. Orang yang membaca buku tersebut dan mengetahui rahasianya ternyata tidak lain adalah seorang cowok yang adalah teman sekelasnya sendiri. Pada awalnya Sakura terkejut mengetahui hal ini, tapi daripada berpura-pura buku itu bukan miliknya, dia langsung jujur aja mengatakan kalau buku yang sedang dibaca tokoh cowok itu adalah bukunya. Si cowok yang mengenali Sakura sebagai teman sekelasnya dan sadar kalau orang yang punya penyakit pankreas dan akan mati di dalam buku itu adalah Sakura, ternyata hanya memberikan respon yang singkat dan datar. Sungguh di luar dugaan.
Hal ini membuat Sakura keheranan dengan sikap si cowok satu ini. Iya, iyalah ya. Mana ada sih orang normal yang kalau tahu teman sekelasnya itu sakit parah, bahkan sampai hampir mati, tapi nggak ngasih kata-kata penghiburan atau setidaknya reaksi kaget yang lebih masuk akal gitu. Tapi reaksi cowok ini jadi part awal yang menjadi ketertarikanku pada karakter yang nggak biasa ini. Nah, novel ini sebagian besar mengambil alur cerita mundur. Dibuka dengan timeline masa kini, lalu diteruskan dengan timeline masa lalu, baru kemudian ditutup dengan timeline masa kini lagi. Jadi sejak awal membaca novel ini tuh kita sudah diberitahu apa yang terjadi dengan nasib kedua tokoh utama. Tapi hanya berupa gambaran besarnya saja ya. Setelah itu detailnya baru masuk ke cerita awal yang sesungguhnya di mana Sakura dan tokoh cowok ini bertemu. Untuk novel dengan tema karakter utama yang sekarat, menurutku pola alur cerita seperti ini lebih menarik dibandingkan alur maju seperti pada umumnya. Kenapa? Karena kita membaca cerita bukan sekedar hanya untuk tahu akhir nasib dari tokoh-tokoh yang ada, terutama tokoh yang sekarat, tetapi lebih ke proses cerita itu sendiri berlangsung. Penulis mengarahkan pembaca untuk menyimak kejadian-kejadian yang membuahkan hasil dari masa depan yang sudah kita ketahui lebih dahulu. Cukup out of the box menurutku, karena cerita dengan tema-tema yang serupa kebanyakan memilih alur maju dan berfokus pada drama dan kesedihan sang tokoh yang sekarat, juga keluarganya yang berusaha mendukung si tokoh ini. Berbeda jauh dengan gambaran tokoh sekarat pada umumnya, di sini tokoh Sakura dikisahkan memiliki karakter yang sangat aktif, ceria, dan positif. Dia berhasil mengelabui orang-orang di sekitarnya bahwa dia itu sebenarnya sedang sekarat. Thanks to kemajuan ilmu kedokteran dan karakternya yang seperti itu. Sejak dia dinyatakan sakit, bahkan sampai semakin parah pun, teman-teman bahkan sahabatnya sendiri gak ada satupun yang curiga kalau dia lagi sakit. Bahkan si tokoh cowok yang udah tahu tentang kebenaran penyakit dan vonis kematiannya pun sampai ragu kalau Sakura ini benar-benar divonis mati karena penyakitnya itu. Berkebalikan dengan karakter Sakura, si tokoh cowok ini memiliki karakter yang kalau di mata teman-teman sekelas lainnya, dia tampak seperti cowok yang suram, egois, dan gak asik lah pokoknya. Terlihat dari cara dia menanggapi keadaan Sakura waktu itu, dia adalah tipe orang yang gak mau tahu masalah orang lain, apalagi nasib hidup mati seseorang, sekalipun itu adalah teman sekelasnya. Terkesan egois, tapi justru dia bersikap seperti itu karena tidak ingin salah bersikap atau berpotensi menambah panjang masalah. Dua abilitas inilah yang menurutku menjadikan karakter ini unik dan menarik. Apalagi jika kalian perhatikan, sedari tadi aku tidak menyebutkan nama tokoh ini. Berbeda dengan tokoh Sakura yang namanya sudah kuperkenalkan sedari awal. Nah, kenapa nih? Karena begitulah si penulis menyajikan cerita dalam novel ini. Meskipun cerita diambil dari sudut pandang orang pertama dari sisi si tokoh cowok ini, tapi namanya tidak di-reveal sama sekali sepanjang cerita utama. Kecuali sekali saja disebutkan, itu pun menjelang penutupan cerita. Sekali lagi, menurutku ini adalah taktik yang cerdas dari penulis. Karena alih-alih menjelaskan karakter tokoh ini dengan narasi, penulis menjadikan istilah seperti teman sekelas yang pendiam atau teman baik sebagai pengganti panggilan si tokoh. Jadi kita sebagai pembaca memiliki gambaran lebih jelas mengenai bagaimana tokoh ini di mata tokoh lain dalam cerita. Bagiku sendiri tokoh si cowok ini adalah tipe-tipe karakter yang bikin kesel, tapi nggak bisa dibenci. Karena dalam beberapa sisi atau beberapa hal, kita bisa memahami dan relate dengan alasannya bersikap. Dan kita juga diperlihatkan perkembangan karakterisasi yang menarik
sedari awal cerita menuju akhir cerita. Dari yang tadinya sama sekali gak tertarik untuk berteman, jadi perlahan-lahan menemukan arti dari pertemanan itu sendiri. Inilah alasan kenapa tadi aku bilang bahwa cerita novel ini berbeda dari kebanyakan cerita dengan tema serupa. Karena yang menjadi fokus di cerita ini adalah tentang bagaimana para tokoh di dalam cerita pelan-pelan memahami diri mereka sendiri dan akhirnya bisa memberikan influence positif ke tokoh lain yang ada di sekitarnya. Ada salah satu quote dari Sakura yang bisa dibilang berkesan banget bagiku. Yaitu ketika dia ditanya tentang alasan kenapa kok dia tidak bersikap seperti seseorang yang sebentar lagi akan mati. Ya, you know lah, sikap seperti menyiapkan wasiat, sengaja menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga atau sahabat, dan lain-lain. Sementara Sakura ini tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melakukan semua hal itu. Menjawab pertanyaan itu dengan santai, Sakura menjawab begini. Tiap satu hari nilainya sama saja kok. Nilai satu hari bagi setiap orang itu sama. Maksud Sakura, entah orang itu sehat ataupun sakit seperti dirinya, kita nggak ada yang tahu siapa yang akan mati duluan kan? Siapapun bisa mati lebih dulu. Karena itu menurutnya tidak ada kepentingan khusus untuk melakukan semua hal tadi. Justru dengan penyakitnya ini, dia merasa dia lebih menghargai hidupnya sehari-hari dibandingkan mereka yang sehat, yang acuh pada fakta bahwa kematian bisa datang ke mereka kapan aja. Lalu setelah membaca novel ini, aku pun akhirnya bisa memahami maksud penulis memilih judul I Want to Eat Your Pancreas. Kata pankreas di sini bukanlah merujuk ke suatu nama organ tubuh, melainkan lebih ke eksistensi seseorang yang berharga, bahkan bisa mengubah hidup kita. Sehingga kita ingin menjadi orang tersebut. Kalian pasti akan lebih paham maksudku ketika kalian nanti membaca langsung novel ini. Di balik ceritanya yang seolah terkesan ringan, diisi kehidupan sehari-hari Abigail yang labil, nekat, dan polos, kita secara tidak langsung diajarkan nilai-nilai kehidupan yang mungkin seringkali kita acuhkan. As simple as mengapresiasi tiap hari yang bisa kita nikmati dengan orang-orang tersayang di hidup kita. Overall, novel ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang mencari novel ringan namun syarat makna. Sedangkan dari sisi kekurangannya, menurutku ada di karakterisasi sahabat Sakura yang kurang cukup dijelaskan atau digambarkan. Padahal perannya dalam cerita cukup menarik. Dalam novel ini juga aku temukan beberapa typo yang lolos dari editing, tapi secara keseluruhan tidak mengurangi keseruan membaca. Nah, itu tadi resensiku untuk novel I Want to Eat Your Pancreas. Jika kalian tertarik, kalian bisa aja langsung cari novelnya, dan semoga kalian juga bisa enjoy membaca novel ini. See ya and happy reading!